Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kuba TV, kali ini kita sedang berada di segmen kesayangan kita, yaitu Ngosan. Bersama saya Vika sebagai host dan juga narasumber yang udah gak asing lagi dan sudah beberapa kali datang ke Ngosan, yaitu saya Lydia dari unit keperawatan Rumah Sakit Punten. Nah, kali ini tuh kita mau bahas apa sih Mbak Lydia? Kita mau bahas tentang bagaimana cara penanganan kejang demam di rumah. Apa penyebab kejang demam pada anak? Oke, sebelum kita beranjak ke demam sama kejang, Mbak, kita harus tahu dulu tentang demamnya tersendiri. Nah, demam ini adalah peningkatan suhu tubuh normal manusia. Nah, normalnya suhu tubuh manusia ini adalah 36 sampai 37 derajat Celcius. Nah, kita baru dikatakan demam jika suhu tubuh kita ini di atas 37,5. Nah, jadi bisa 37,5, 38, 39 itu sudah dikatakan demam. Nah, demam ini adalah awal mula terjadinya kejang. Maka jika tidak ada demam, maka tidak ada kejang. Kecuali anak mempunyai riwayat epilepsi. Nah, kalau kita kan fokusnya ke demam kejang, maka kita akan membahasnya tentang demam dulu, kayak gitu. Untuk menghindari demam, pemirsa, kita ada 3 cara atau 3 tips buat menurunkan demam lebih cepat. Yang pertama, bila anak demam, beri obat penurun panas yang biasa digunakan. Yang kedua, buka baju anak, kemudian lap dengan air hangat mulai dari kepala, punggung, leher, ketiak, selangkangan, dan seluruh badan dengan menggunakan air hangat. Tidak dianjurkan untuk menggunakan air dingin, karena nanti untuk suhu tubuh kita kan sudah panas, diberi air dingin akan langsung turun dan kembali akan naik. Itu bisa langsung naik lagi ya kalau dingin? Pasti akan langsung naik lagi. Nah, tujuan kita memberi air hangat adalah membuka pori-pori kulit tubuh kita agar suhu tubuh kita ini keluar dan panas cepat turun, seperti itu. Yang ketiga, kita harus punya termometer untuk mengukur suhu tubuh kita. Nah, kebanyakan ibu-ibu di rumah ini Mbak Vika pakai suhu internasional, pakai tangan ya. Itu karena panik Mbak Lydia? Iya, makanya itu kita harus punya 3 tips untuk menurunkan panasnya. Nah, setelah pakai termometer, kita tahu bahwa suhu tubuh anak kita ini benar-benar panas atau cuma hangat, seperti itu. Kadangkala ada angkanya ya? Karena ada angkanya. Kadangkala kita pakai tangan, ternyata tidak demam, hanya hangat. Ibu-ibu memberikan penurun panas yang sepertinya tidak perlu, kayak gitu. Nah, setelah kita sudah tahu tipsnya untuk menurunkan demam, kita harus tahu juga kejang itu seperti apa. Mungkin kalau ibu-ibu di rumah itu mungkin kebanyakan panik ya, kemudian takut kalau anaknya di rumah kejang, seperti itu. Sebenarnya kejang di rumah itu ya memang menakutkan, tapi itu tidak berbahaya Mbak Vika. Kenapa bisa dikatakan tidak berbahaya Mbak? Karena kejang demam di rumah itu akan berhenti sendiri dalam waktu 3-5 menit, seperti itu. Kecuali bila anak demam lebih dari 15 menit tidak terjadi penurunan, maksudnya tidak terhenti kejangnya, itu baru berbahaya. Karena kebanyakan kejang demam itu 3-5 menit dan biasanya dialami oleh anak itu usia 6 bulan sampai 18 bulan. Seperti itu. Jadi udah tahu nih tentang penyebab dan arti dari kejang dan demam. Langsung ke pertanyaan berikutnya. Apa yang harus dipersiapkan di rumah oleh orang tua yang punya anak atau bayi yang punya riwayat kejang? Nah, kita masuk ke pertanyaan yang kedua ini Mbak Vika ya. Kalau misalkan terjadi kejang demam di rumah, yang pertama don't panik. Karena kalau kita semakin panik, maka akan membuat seisi rumah, kakek, nenek, atau mungkin suami akan menjadi lebih panik, seperti itu. Yang kedua, misalkan anak kejang, jangan ditahan gerakan kejang. Jangan pernah ditahan gerakan kejang. Kemudian taruh di tempat yang datar. Anak taruh di tempat yang datar, biarkan dia melalui masa kejangnya. Kemudian miringkan anak agar misalkan dia mengeluarkan busa, biasanya kalau kejang kan keluar busa atau mungkin cairan, dia tidak tersedak dan mengganggu pernafasan, seperti itu. Kalau sudah masa kejangnya selesai, kemudian jangan
anak ini jangan langsung dimobilisasi seperti itu, karena ada fasenya sendiri kejang itu. Jadi harus istirahat dulu ya Mbak? Harus istirahat dulu, karena kejang ini adalah fase yang sangat melelahkan bagi anak, kayak gitu. Bed rest gitu ya? Bed rest gitu. Terus satu lagi Mbak Vika, ini yang banyak sekali dilakukan sama ibu-ibu di rumah, memberi sendok pada mulut anak waktu kejang. Nah itu biasa terjadi di Jawa. Nah kayak gitu ya. Umum banget. Itu sangat-sangat tidak disarankan ya Mbak Vika, karena biasanya ibu-ibu itu takut antara gigi atas dan gigi bawah ini akan menggigit lidahnya sendiri. Itu ditujukan seperti itu, karena itu adalah kemungkinan yang sangat-sangat kecil dan tidak dianjurkan bagi penderita kejang diberikan sendok atau apapun. Itu akan mudah tertelan dan akan membuat kita semakin bingung nantinya. Seperti itu. Jadi banyak yang harus dilakukan. Yang penting itu jangan panik. Jangan panik dulu. Nanti kalau anaknya sudah selesai kejang, baru kita bawa ke rumah sakit atau UGD terdekat. Kalau masa kejang, jangan diapa-apakan anak itu. Kebanyakan orang tua itu panik dulu, waktu kejang sudah dibawa ke rumah sakit. Nah kayak gitu. Jadi pengalaman saya sebagai perawat, kebanyakan sudah dibawa ke UGD itu, anak sudah selesai kejangnya. Kayak gitu. Itu malah lebih bahaya, karena kepala dia ini kan rentan gitu Mbak ya. Jadi nanti malah bermanifestasi, mungkin nanti jadinya epilepsi atau gimana. Karena kayak ada gitu. benturan-benturan. Karena ada benturan-benturan. Mobilitas. Gitu. Mobilitas. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, ciri-ciri kejang demam kayaknya tadi belum dijelasin ya Mbak. Kita langsung ke ciri-cirinya supaya bunda-bunda pada tahu kayak gimana nih kejang demam itu kayak gimana, apa bedanya sama kejangnya epilepsi gitu. Gitu. Kalau kejang demam ini Mbak pasti diawali dengan demam. Kalau epilepsi tidak. Kayak gitu. Mungkin kalau kejangnya hampir-hampir mirip ya. Kalau kejang demam, anak ini dia akan menghentak-hentak antara tangan dan kaki seluruh tubuh kalau kejang demam. Nah kejang demam ini ada dua Mbak. Yang pertama kejang demam sementara, yang kedua kejang demam kompleks. Kalau yang sementara itu dia tidak akan berulang dalam waktu 24 jam. Kalau yang kompleks dia akan berulang kayak gitu. Nah ini yang kompleks ini harus ada pemeriksaan lebih lanjut dari dokter kayak gitu. Jadi harus segera dibawa ke rumah sakit. Ya kayak gitu. Berulang ya. Semuanya harus dibawa ke rumah sakit Mbak. Oh gitu. Jadi semua kejang itu harus dibawa ke rumah sakit. Apalagi yang sederhana apabila adiknya baru pertama kali kejang, kurang dari 18 bulan, kemudian kejang lebih dari 15 menit, atau diberi obat tapi kejang tidak kunjung selesai, kayak gitu. Oke, jadi udah lengkap. Jadi biar nggak bingung ciri-cirinya udah dijelasin sama Mbak Lydia. Oke, pertanyaan yang terakhir Mbak Lydia. Jika terjadi kejang demam nih, kondisi seperti apa biar orang tua tuh sadar supaya anak ini kayaknya perlu dibawa ke rumah sakit. Nah katanya kan tadi soalnya dijelaskan sama Mbak Lydia kalau mobilitas waktu kejang itu nggak boleh. Nggak boleh. Nah itu gimana? Nah jadi gini, anak waktu kejang itu kita biarkan dulu, nanti ada masanya. Setelah kejang selesai biasanya ini ada anak yang langsung menangis, ada anak yang beberapa menit menangis, terus kemudian keluar cairan pipis atau ngompol, biasanya juga keluar BAB Mbak. Setelah masa itu terjadi, anak-anak akan tidur. Nah ini biasanya orang tua ini juga akan panik. Tiba-tiba dari hentak-hentak, tiba-tiba anak tertidur pulas, kayak gitu. Karena kecapean, masa yang melelahkan kejang itu. Yang pertama itu yang harus diwaspadai ya Mbak. Yang kedua, anak di usia di bawah 18 bulan. Nah, kemudian kejang berulang. Yang ketiga, kejang lebih dari 5 menit atau 15 menit setelah diberi obat. Setelah itu, kita harus waspada juga. Misalkan ada infeksi yang membuat anak demam. Misalkan habis imunisasi, kemudian ada luka yang infeksi yang membuat anak ini demam. Kita harus bawa ke rumah sakit. Terus, yang selanjutnya, kita membawa ke rumah sakit ini setelah periode kejang selesai. Jangan pernah membawa anak pada saat kejang ke rumah sakit. Karena itu bahaya ya pemirsa. Jadi Sobat Kubah, terima kasih Mbak Lydia sudah
meluangkan waktu di sini. Siap, Kita udah Mbak Vika. banyak ngobrol-ngobrol Iya, tentang sama-sama. kejang demam ini dan ilmunya semoga bermanfaat buat kita semua. Wah, nggak kerasa kan? Kita ngobrolnya udah padat, singkat, jelas, tapi waktunya ternyata nggak kerasa udah habis. Nggak kerasa kita udah selesai untuk bahas ini semua. Udah lengkap informasi yang harus dibagikan Mbak Lydia ke teman-teman ngosan, teman-teman Kuba TV, dan ini waktunya kita untuk pamit undur diri. Demikian dari kami, terima kasih buat sobat Kuba TV yang udah stay tune terus di channel Kuba TV. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga bunyikan lonceng untuk channel Kuba TV. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kami, dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.